Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas hal-hal sepele yang bisa membuat burung murai batu kita galak atau nyerang lawan. Nah, di sini kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu, kita sudah lihat dia bukan karena birahi, bukan karena emosi, tetapi dia sering ngejar lawan. Dia galak, dia pengen taruh ngejar lawan. Nah, ini kalau misalkan dia ciri-ciri dia birahi, ciri-ciri dia karena emosi dia ngejar lawan sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, di sini kita fokus ke hal sepele yang burung murai batu bisa ngejar lawan, bukan karena dia birahi, bukan karena dia emosi. Nah, di sini yang pertama. Nah, kadang-kadang di area atau di dekat-dekat rumah kita, teman-teman semua, ada burung-burung lain, burung-burung kecil seperti perenjak, sogon, gereja, ataupun burung-burung lainnya itu yang mendekat ke area tempat dia saat diembunkan, saat dijemur. Nah, di sini kan burung murai batunya ini teritorial. Burung murai batunya itu dia menjaga area sekitarnya, fighter. Kalau misalkan ada burung masuk, walaupun burung apapun dia akan ada reaksi. Makanya kalau misalkan dia sudah kita lihat reaksinya dia pengen ngejar, kita jauhkan. Karena ini nanti akan terbiasa kepada burung murai batunya. Ada burung masuk dia kejar. Nanti di gantangan juga ada murai yang ikut ngejar. Kadang-kadang dia ikut juga, ikut ngelawan juga. Dia ada yang ngejar, ikut dikejar juga. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal sepele kita harus perhatikan. Jangan saat kita embun, saat kita jemur, kalau misalkan sudah ada reaksi dia mau ngejar lawan, kita jauhkan. Karena ini memang sifat burung murai batu itu seperti itu. Jadi kalau ada lawan dia pasti akan ngejar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah burung murai batunya ini kan harus kita masterin teman-teman semua. Kadang-kadang kita lupa burung murai batunya itu kita ablak, masterannya kita ablak, kita deketin. Terlalu dekat sama burung murai batunya. Ini kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau misalkan kita dekatkan lebih gampang masuk, dia lebih enak membawakannya. Bukan seperti itu teman-teman. Burung murai batu walaupun suaranya samar-samar, dia dengar sedikit dia bisa menirukan. Makanya jangan terlalu dekat. Nanti burung murai batunya ini ada reaksi. Kalau misalkan masteran bergerak seperti ada, misalkan kita ada sogon, ada konin, ada kenari dan lain itu kan loncat kadang-kadang ya, perenjak loncat. Nah, nanti burung murai batu itu pasti akan reaksi. Kalau misalkan burung-burung kecilnya ini ada reaksi juga loncat dan lain, mungkin dia akan ngejar. Kalau misalkan terlalu dekat. Makanya kalau misalkan kita memasterin burung murai batu, lebih baik burung murai batunya ini dikerodong. Jangan sama-sama diablak. Tetapi kalau misalkan burung murai batunya ini memang udah settingannya diablak, bisa kita jauhkan. Jangan ada lihat kalau misalkan dia melihat burung yang kecil-kecil itu. Karena kadang-kadang reaksi burung murai batu ini berbeda-beda. Apalagi fighternya tinggi, pasti dia akan galak, pasti dia akan ngejar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saat kita pengembunan, saat kita penjemuran, kalau bisa jangan ditaruh di bawah. Karena kadang-kadang di area sekitar kandang itu misalkan ada semut, ada belalang dan lain-lain. Biasanya kadang-kadang dia akan kejar. Dan nanti di gantangan nanti akan seperti itu teman-teman. Kalau misalkan dia sudah terbiasa, lama-lama terbiasa, nanti kan mungkin di areanya itu ada semut misalkan di bawah ya. Terus kalau misalkan dikira orang itu mau ngasih jangkrik dan lain-lain, dan nanti dia akan dikejar sama dia. Karena mata burung murai batu ini cepat teman-teman. Burung-burung ini cepat. Dia jauh juga, ada yang bergerak, pasti dia akan kejar. Dan nanti ini lama-kelamaan akan terbiasa kepada burung murai batu. Nanti pun dia akan kejar kalau misalkan sudah terbiasa. Makanya teman-teman semua kalau misalkan merawat atau memelihara burung murai batu, kadang-kadang hal sepele itu kita lupakan. Nah, di sini yang satu, kedua, ketiga.
Nah, itu kalau misalkan burung murai batunya ini tidak jinak ya teman-teman semua. Nah, kalau misalkan dia galak karena jinak itu berbeda lagi. Kalau misalkan galak dia jinak, dia kalau misalkan juri masuk dia dekat, nah itu biasanya karena kebiasaan burung murai batu sendiri. Itu hal terbiasa. Makanya kalau misalkan kita sudah mendapatkan burung murai batu yang seperti itu, dia galak karena jinak, kita bisa jor dulu jangkrik. Dan jangkriknya ini pun jangan kita suapin satu persatu, langsung kita masuk cepo. Burung murai batunya ini full kerodong, jangan ada interaksi dengan manusia lainnya, supaya nanti dia akan menghilangkan kebiasaannya. Nah, di sini teman-teman semua dalam merawat burung murai batu ini sebenarnya hal-hal ini ya, hal-hal kecil itu kalau misalkan sudah terbiasa, udah kebiasaan burung murai batu itu kadang-kadang dibawa ke gantangan, dibawa saat dia tarung juga. Makanya kita harus perhatikan di hariannya. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang burung murai batu yang galak. Ini hal sepele tetapi kita lupakan, dan kita sekarang harus perhatikan hal-hal sepele seperti ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di dalam kolom komentar ataupun WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.